Yo, halo guys, balik lagi di channel Mimin ya. Sebenarnya video ini sudah jadi dari 2 hari kemarin guys. Tapi karena korup ya, jadi Mimin agak males buat ngedit kembali gitu loh. Tapi setelah lihat komenan kalian, Mimin jadi semangat lagi buat ngedit lagi video ini dari awal. So, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah di part sebelumnya kita melihat Daesik dan Jihyung yang sudah berlari ke arah Jang Tae-san yang ingin membantu Dong Seong. Di sini Jang Tae-san pun mulai mengingat tentang mereka berdua. Dia pun mengatakan, "Aku ingat mereka. Dulu ada skandal narkoba yang meledak di internet dan itu adalah mereka. Tapi tiba-tiba skandal itu pun dikubur diam-diam karena ada tekanan dari politik. Hal itu sentak saja memicu protes dari masyarakat. Publik menuntut hukuman, tapi sengaja disembunyikan seperti tak pernah ada yang terjadi. Itulah kekuatan media dan politik. Yah, sekarang aku mengingatnya. Mereka itu adalah Ban Daesik dari Joguk Ilbo dan Choi Ji-hyung." Di tengah Jang Tae-san sedang melamun mengingat tentang mereka. Di sisi lain, Ji-hyuk dan Daesik pun berteriak ke Jang Tae-san, "Bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Dong Seong. Jangan pura-pura kau tidak mendengar kami, bajingan." Jang Tae-san pun mengatakan, Maaf, aku sedang melamun sebentar tadi. Ternyata kalian bersama Dong Seong ini ya," kata Jang Tae-san sambil dia menarik lebih keras lagi lengan Dong Seong, yang sentak saja membuat Dong Seong berteriak kesakitan. "Wah!" teriak Dong Seong yang kesakitan. Tapi mendengar perkataan Jang Tae-san barusan, Ji-hyung pun berkata dalam hati, Apa? Apa dia mengenal Dong Sung?" Begitu juga dengan Daesik, dia pun bilang ke Dong Seong, "Dong Sung, apa kau mengenal bajingan itu?" Dong Seong dengan sangat kesal pun bilang, "Tidak, aku tidak mengenal bajingan ini." Dong Seong pun berteriak ke Jang Tae-san, "Oi bajingan, siapa kau sebenarnya?" Jang Tae-san pun mengatakan, "Apa maksudmu siapa? Aku adalah orang yang akan membersihkan sampah seperti kalian," ucap Jang Tae-san sambil melempar Dong Seong ke tanah. Melihat hal tersebut, Ji-hyung dan Daesik pun berteriak, "Dong Sung, bajingan, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak takut dengan kami, ha?" Begitupun juga si Clara, dia pun cukup terkejut di sini dan dia pun memanggil nama Jang Tae-san, "Daniel." Tapi berbeda dengan si kembar, mereka pun yang melihat hal tersebut malah mengatakan kalau opanya itu keren sekali. "Opa, kau keren sekali," kata mereka berdua ini. Di sisi Dong Seong, dia pun mengatakan, "Bajingan, apa kau tak tahu siapa aku, ha?" teriak Dong Seong ke Jang Tae-san sambil dia memegangi pergelangan tangannya yang kesakitan. Dalam hati Dong Seong dengan sangat kesal berkata, "Bajingan, kau telah bermain-main dengan orang yang salah." Lalu Dong Seong pun berteriak cukup keras sampai-sampai orang di sekitarnya pun bisa mendengarnya. "Aku akan selalu mengingat perbuatanmu ini bajingan. Sebelum aku membunuhmu, aku akan membuatmu memohon-mohon ampun untuk hidupmu, bangsat." Semua orang yang mendengarnya pun terkejut dan mengatakan, "Apa yang terjadi di sana? Apakah sedang ada perkelahian?" Lalu mereka pun mulai mengerumuni Jang Tae-san dan Dong Seong karena teriakan Dong Seong tadi cukup keras dan membuat mereka penasaran. Salah satu orang-orang yang menonton pun mengatakan, "Lihatlah, sepertinya mereka sedang berkelahi. Apakah itu perkelahian 3 lawan 1?" Gumam orang-orang yang sedang menonton kejadian itu. Melihat keadaan tersebut, Jang Tae-san pun mempunyai ide dan mencoba untuk memanfaatkan keadaan itu. Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ho, suasana jadi semakin memanas. Aku punya ide dan keadaan ini sudah pas. Mari kita bersenang-senang," ucap Jang Tae-san dengan senyum liciknya. Kemudian Jang Tae-san pun berteriak mengatakan ke Dong Seong, "Oh Dong Seong, kau harus meminta maaf. Aku tidak peduli kalau kau itu dari grup Ana. Aku tidak bisa memaafkan perbuatan kasarmu pada adik-adikku sebelumnya." Semua orang yang mendengarkan perkataan Jang Tae-san barusan pun dibuat cukup terkejut. "Apa? Ana Group?
Apa dia benar-benar anak dari perusahaan besar anak grup itu? Kata orang-orang yang mendengarnya. Karena merasa penasaran, mereka pun memperhatikan dengan seksama ke arah Dong Seong. Saat melihat kalau itu benar-benar Dong Seong, orang-orang pun berkata lagi, "Tunggu, dia sepertinya benar-benar Dong Seong, anak ketiga dari perusahaan anak grup. Dia juga lulusan jurusan hukum Universitas Hankook. Gila, itu benar-benar dia. Padahal aku hanya pernah melihatnya di TV." Dong Seong pun mulai khawatir setelah mendengarkan ocehan orang-orang yang sedang mengerumuninya. Raut wajahnya pun seketika mulai panik dan pucat. Jang Tae-san pun tersenyum puas melihat ekspresi Dong Seong itu. Dia pun juga mengatakan dalam hati, "Ho ho ho, lihatlah ekspresinya itu. Menyedihkan sekali." Jang Tae-san pun berkata lagi dalam hati, "Aku nggak bisa memukulinya di tengah keramaian seperti ini. Tapi kurasa ini sudah lebih dari cukup untuk menggantikan pukulanku. Karena aku telah membuatnya terlihat menyedihkan di hadapan banyak orang." Namun, di tengah Jang Tae-san sedang asik tersenyum puas melihat keadaan Dong Seong itu. Dari belakang Jang Tae-san, Dae-sik dan Ji-hyung yang tak terima sahabatnya Dong Seong diperlakukan seperti itu. Mereka pun berteriak ke Jang Tae-san dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan, bajingan? Apa kau tidak tahu siapa Kak Mi?" Kayaknya guys. Tapi sebelum mereka sempat melanjutkan perkataannya itu, tiba-tiba Jang Tae-san pun menyelanya dan mengatakan, "Bukankah kau pemimpin dari Flower Snack kan? Choi Ji-hyung." Dalam hati Jang Tae-san yang mengetahui tentang identitas Ji-hyung itu, dia pun berkata dalam hati, "Jika bukan karena masalah pribadiku dengan Dong Seong, dia, Ji-hyung, sebenarnya lebih buruk dari Dong Seong. Dia mengandalkan pamannya yang seorang calon presiden itu untuk menipu, menghindari pajak, dan melakukan kegiatan ilegal dengan mudah, seolah-olah itu adalah hal yang biasa baginya." Kemudian Jang Tae-san pun bilang ke Ji-hyung, "Choi Ji-hyung, apakah pamanmu akan senang jika dia tahu tentang hal ini?" Ji-hyung pun sentak saja terkejut setelah mendengarkan perkataan Jang Tae-san barusan. Ji-hyung pun berkata dalam hati, Apa? Bajingan itu, bagaimana dia bisa tahu tentang pamanku?" Lalu Jang Tae-san pun berkata lagi dengan nada yang cukup lantang dan keras di hadapan semua orang, yang sentak saja membuat 3 serangkai itu pun ketar-ketir. "Kalian semua, mereka adalah gadis-gadis muda yang bahkan belum menjadi siswi SMA. Dan kalian mendekati mereka untuk mengajak mereka minum-minum. Apa kalian yang dari keluarga terpandang selalu melakukan hal seperti ini ya?" Perkataan Jang Tae-san itu pun direkam oleh banyak orang, sampai-sampai membuat Dong Seong sangat khawatir dan panik. "Apa?" teriak Dong Seong yang sangat khawatir dan panik. Dia pun berkeringat dingin, sembari ia memperhatikan sekeliling dan melihat semua orang sedang merekamnya. Begitupun juga dengan Ji-hyung dan Dae-sik. Mereka pun sangat malu sampai-sampai berusaha menutupi wajah mereka dengan kedua tangannya. Sebenarnya Ji-hyung dan Dae-sik di sini berusaha untuk menjelaskan, tapi karena situasi dan kondisi nggak mendukung, jadi nggak ada satupun orang yang percaya. Toh emang beneran mereka sedang berusaha godain si kembar juga, walaupun target utamanya si Clara sih. Oke, lanjut. Dan akhirnya mereka pun hanya bisa menutupi wajah mereka dengan kedua tangannya karena sangat malu dituduh ingin mencabuli anak di bawah umur. Orang-orang yang sedang berkerumunan di sana pun mengatakan, "Wah, mereka benar-benar sampah ya. Ternyata anak konglomerat dan keponakan calon presiden seperti itu. Ayo upload ke internet biar semua orang pada tahu," teriak semua orang yang berkerumunan di sana sambil ngerekam. "Ini apa yang sudah kau lakukan, bajingan?" teriak Dong Seong yang kesal ke Jang Tae-san karena image-nya sekarang jadi buruk. Jang Tae-san pun hanya menanggapinya dengan tersenyum manis ke arah Dong Seong. Dalam hati Jang Tae-san berkata, "Ho ho ho, suasananya sudah seperti apa yang aku harapkan," kata Jang Tae-san dalam hati. Namun tak selang lama, di tengah Jang Tae-san sedang senyum-senyum bahagia dengan suasana yang udah ia buat, tiba-tiba saja Dae-sik dengan cukup serius bilang ke Jang Tae-san,
Hei kau, aku memang tidak tahu kamu siapa, tapi kau sudah melewati batas. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Aku akan mengingatmu. Tapi ternyata Jang Tae-san pun malah nggak takut sama sekali dengan ancaman Daisik itu. Jang Tae-san pun malah tersenyum ke Daisik. Dan Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ho, aku hampir lupa. Ban Daisik, cucu dari salah satu perusahaan media terbesar di Korea. Ya, perusahaan Joguk Ilbo, sampah yang bisa memanipulasi media. Kalau saja saat ini nggak banyak orang, aku pasti akan merobek mulutnya itu," ucap Jang Tae-san dalam hati dengan tersenyum percaya diri dan gak takut sama sekali dengan ancaman Daisik tadi. Di sini Jang Tae-san pun malah mengancam balik dan bilang ke Daisik, "Oi, dengar, Ban Daisik." Jang Tae-san yang mengetahui namanya membuat Daisik sedikit terkejut dan berkata dalam hati, Apa bajingan itu tadi baru saja nyebutin namaku? Apa dia mengenalku? Bagaimana bisa dia mengenalku juga?" kata Daisik dalam hati. Di tengah Daisik lagi mikirin Jang Tae-san kok bisa tahu namanya juga, Jang Tae-san pun melanjutkan lagi perkataannya yang membuat Daisik jadi sangat terkejut tak menyangka. Jang Tae-san pun mengatakan, "Bukannya kakekmu itu ketua Joguk Ilbo kan Daisik?" "Apa? Dia bahkan tahu kakekku juga," ucap Daisik dalam hati dengan ekspresi terkejutnya. Jang Tae-san pun berkata lagi ke Daisik, "Bukannya cucu seorang jurnalis seharusnya sudah tahu kalau nggak boleh melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur." Daisik pun hanya bisa terdiam mendengarkan perkataan Jang Tae-san tersebut. Tapi tak selang lama, teriakan dari semua orang yang sedang menonton mereka pun mengatakan, "Wah, ternyata mereka semua adalah sampah. Apa-apaan ini? Apa ini tempat perkumpulan anak-anak konglomerat sampah? Foto-foto, ayo cepat foto, biar semua orang pada tahu," teriak nyinyiran semua orang yang sedang menonton setelah mendengarkan perkataan Jang Tae-san tadi. Daisik dan Ji Hyung di sini dibuat terkejut dengan nyinyiran mereka itu, apalagi Dong Seong. Raut wajahnya pun sampai berurat-urat karena sangat marahnya dengan nyinyiran orang-orang itu. Dan dia pun berteriak ke semua orang yang sedang mengerumuninya, "Sialan, berhenti memotret dasar bajingan. Apa kalian datang ke pantai ini hanya untuk memotret dan menonton kami saja sialan? Pergilah kalian semua bajingan," teriak Dong Seong yang sudah tak bisa menahan emosinya lagi. Namun tak sampai di situ saja, karena saking kesalnya, Dong Seong pun sampai berlari ke arah para penonton dan melayangkan tinju asal-asalan untuk mengusir mereka pergi. Dia pun melakukan hal itu sambil berteriak, "Apa kalian tuli? Cepat pergi dasar para pengemis bajingan." Kemudian Dong Seong pun berbalik ke arah Jang Tae-san dan mengatakan, "Apa kau pikir aku akan membiarkan ini semua bajingan?" Jang Tae-san yang melihat tingkah Dong Seong itu, dia pun berkata dalam hati, "Orang yang memberi label pada masyarakat sebagai pengemis. Aku tak percaya orang seperti dia adalah mahasiswa hukum Universitas Hankook. Ternyata standar universitas itu telah benar-benar menurun ya." Di sisi lain, di tempat Dong Seong yang sedang marah ke Jang Tae-san itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara seseorang yang mengatakan, "Aku akan secara resmi memprotes ke anak grup tentang hal ini." Ketika Dong Seong menengok ke belakang dan ingin melihat siapa orang yang ngomong barusan, ternyata yang ngomong itu adalah buah dada mulus yang montok dan seksi. Buah dada itu juga memakai kacamata merah. Bukan, maksud Mimin si Clara guys. Ternyata Dong Seong melihat orang yang berbicara barusan tadi adalah si Clara yang hanya memakai BH dan cangcut doang. Dong Seong yang mengetahui kalau yang bicara barusan adalah Clara, dia pun mengatakan, "Ternyata kau lagi, dasar jalang. Siapa yang mau protes ke siapa ha? Apa kau jalang benar-benar ingin memprotes ayahku? Lucu sekali," ucap Dong Seong dengan tatapan merendahkannya ke si Clara. Tapi si Clara yang percaya diri dengan kemolekan tubuhnya pun mengatakan, "Aku adalah sekretaris kantor pusat dari perusahaan HSBC Hong Kong.
Tim hukum akan mengajukan pengaduan terkait fitnah dan pelecehan seksual kepada perusahaanmu atas apa yang kau lakukan. Mendengar perkataan Clara barusan, sentak saja membuat Dong Seong, Ji Hyung, dan Daisik pun sangat-sangat terkejut. Mereka pun mengatakan, "Apa? HSBC? Bank Hong Kong yang terkenal itu?" Kemudian si Daisik yang mengetahui si Clara itu dari HSBC. Dan dia pun juga sepertinya mengetahui betapa kuatnya perusahaan HSBC itu. Daisik pun dengan terpaksa mengatakan ke teman-temannya, "Teman-teman, lebih baik kita pergi. Akan jadi masalah jika kita ditargetkan oleh HSBC. Dongsung, mereka mungkin akan benar-benar menyerang perusahaan ayahmu. Lebih baik sekarang kita pergi saja dulu," kata Daisik dengan terpaksa mengajak teman-temannya Dong Seong dan Ji Hyung pergi. Dong Seong dan Ji Hyung yang sebenarnya masih kesal ke Jang Tae-san. Mereka pun mengumpat, sial, dasar brengsek. Kenapa harus HSBC sih?" Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun di saat mereka akan pergi, tiba-tiba Daisik pun bilang ke Jang Tae-san, "Hei kau, kami memang akan pergi sekarang. Tapi jangan pikir ini semua sudah berakhir brengsek," kata Daisik dengan nada suara yang mengancam ke Jang Tae-san. Sepertinya Daisik di sini ingin membuat Jang Tae-san ketar-ketir ketakutan bung. Tapi karena Jang Tae-san itu adalah MC kita ya guys ya, jelas Jang Tae-san gak takut sama sekali dengan ancaman Daisik itu. Jang Tae-san pun di sini malah terlihat seperti orang kebingungan dengan ancaman Daisik tadi. Karena Jang Tae-san tak menyangka saja para cecungu itu ternyata masih berani juga mengancamnya. Beralih ke Dong Seong dan yang lainnya. Lalu mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan gaya sok coolnya meninggalkan Jang Tae-san. Sembari mereka mengatakan, "Kami akan membuatmu menyesalinya." Mendengar hal tersebut, Jang Tae-san pun tersenyum dan berkata dalam hati, "Hah? Siapa yang akan mengizinkan kalian pergi? Akan sangat disayangkan jika mengakhirinya seperti ini." Kemudian Jang Tae-san pun memanggil mereka bertiga yang sudah susah payah pergi dengan keren. Jang Tae-san pun mengatakan, "Oi, 3 sampah di sana. Siapa yang bilang akan membiarkan kalian pergi ha? Masih ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Cepat minta maaf pada mereka sebelum kalian pergi." Terkejut dong mereka bertiga. "Apa? Bajingan sialan itu benar-benar ya?" kata mereka. Mereka pun sangat kesal. Tapi untungnya mereka masih bisa menahan emosinya. Tapi tidak dengan Dong Seong. Dong Seong pun di sini sebenarnya ngebet banget pengen ngehajar Jang Tae-san. Tapi untungnya masih bisa ditenangkan oleh Daisik dan Ji Hyung. "Dongsung, kendalikan amarahmu. Dia memang sengaja agar membuat kita kesal." Dong Seong pun mulai tenang kembali. Namun amarah Dong Seong yang udah susah payah ditenangin sama Daisik dan Ji Hyung, Jang Tae-san pun malah mencoba memancing amarahnya Dong Seong lagi dengan mengatakan, "Oi, Dong Seong si, haruskah aku memberitahumu sebuah rahasia? Aku akan memberitahumu kalau grup Ana akan runtuh tepat setahun dari sekarang. Dan kau akan menjadi seorang pengemis." Dong Seong yang mendengar perkataan Jang Tae-san barusan jelas sangat kesal dong. Raut wajahnya pun mulai berurat-urat kembali. Pembuluh darahnya pun mendidih karena sangat emosi. Dia pun mengatakan, "Dasar kau bajingan kampret sialan. Kau ini memang benar-benar ya. Kau barusan bilang apa tadi ha?" kata Dong Seong yang sangat-sangat emosi. Tapi emosinya Dong Seong itu pun mencoba ditenangkan kembali oleh si Daisik dan Ji Hyung dengan sekuat tenaga. Karena kalau mereka meladeni Jang Tae-san sekarang, malah pihak mereka lah yang akan sangat dirugikan. Mereka pun langsung membalikkan badannya ke Dong Seong agar emosinya mereda. Sembari mengatakan, "Dongsung, jangan pedulikan dia. Ayo pergi saja. Benar, jika kau menanggapinya sekarang, itu hanya akan memperburuk suasana saja," ucap mereka berdua itu yang mencoba menenangkan Dong Seong. Dong Seong pun akhirnya bisa tenang kembali.
Mengetahui Dong Seong nggak terpancing dengan perkataannya tadi, sembari melihat ke arah mereka pergi, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, orang-orang yang bahkan akan menjual negaranya hanya untuk bisa hidup enak. Tunggu saja, aku akan mengambil dan menghancurkan semua yang kalian miliki, kata Jang Tae-san dalam hati sembari menatap serius ke arah mereka Dong Seong dan yang lainnya pergi. Akankah Jang Tae-san nanti benar-benar bisa menghancurkan kerajaan atau perusahaan besar raksasa milik keluarga konglomerat Dong Seong dan yang lainnya? Tetap saksikan terus kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya. Dan seperti apa yang kalian pikirkan, setelahnya cerita pun bersambung.